Kasus meninggalnya satu keluarga di Indramayu sempat membuat geger masyarakat sebab mereka ditemukan tak bernyawa dalam keadaan tak wajar. Diketahui korban adalah keluarga dari Sahroni, yakni Budi, anak Sahroni, Eis menantunya, serta dua cucunya terkubur di halaman rumah mereka. Peristiwa tragis itu terungkap karena tetangga dan keluarga curiga keluarga Sahroni tak bisa dihubungi. Polisi pun turun tangan mendalami kasus tersebut untuk mengungkap siapakah pelakunya. Pelaku dari kasus yang membuat geger itu telah tertangkap oleh polisi. Bahkan menurut keterangan polisi, pelaku sempat melakukan perlawanan, sehingga timah panas melesat tertanam di tubuh mereka. Ada 3, kemudian pakaian-pakaian. Baik rekan-rekan, dapat kami jelaskan pada hari Selasa tanggal 8 September dini hari, tadi pagi jam 3 pagi, kami mengamankan 2 orang diduga pelaku pembunuhan yang mengakibatkan meninggal dunia satu keluarga. Dapat kami amankan di Kedokan Bunder tadi pagi jam 3. Jadi untuk jumlah pelakunya yang berhasil kami amankan ada 2, sedang kita dalami terkait modus dan juga motifnya. Kemudian nanti untuk modus dan motifnya setelah kami lakukan pemeriksaan akan kami sampaikan lebih lanjut pada saat rilis. Sempat kabur atau gimana orangnya? Pelaku sempat kabur, jadi sempat kabur ke arah Jawa Tengah, namun kemudian kembali lagi ke Indramayu karena mereka berdua tidak tahu harus berbuat apa dalam pelarian itu. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali lagi ke Indramayu. Hubungan dua pelaku sama keluarga korbannya apa? Hubungan antara pelaku dan korban itu hanya saling kenal dan juga pernah kebetulan bekerja bersama dengan salah satu korban di salah satu bank. Untuk inisial bisa disebutkan? Inisial atas nama R dan juga satunya atas nama P. Motif dan lain-lain gimana? Motif dan lain-lain sekarang kami sedang dalami, baru kita amankan tadi, kita sedang gali keterangan mereka dan juga mencocokkan bukti-bukti dan untuk menyimpulkan modusnya seperti apa, motifnya seperti apa, dan akan kami sampaikan perkembangannya lebih lanjut. Ada pelaku lain, Bulan? Pelaku lain kita coba dalami terlebih dahulu, ada atau tidaknya. Kalau sampai dengan saat ini kami masih menyimpulkan 2 orang sebagai pelaku. Ada perlawanan saat ditangkap? Ada perlawanan dan akhirnya kami ambil tindakan tegas terukur. Mendengar kabar pelaku yang menghabisi keluarga telah tertangkap, Eni, keluarga Sahroni, merasakan sedikit kelegaan. Ia meminta polisi memberikan hukuman yang setimpal dan merilis siapakah mereka sebenarnya, agar tak ada lagi korban selanjutnya. Keluarga Sahroni merasa terpukul dengan kepergian 5 anggota keluarga mereka, apalagi meninggalnya mereka secara tak wajar akibat perbuatan para pelaku tersebut. Pelaku sebaiknya segera mengakui perbuatannya agar bisa meringankan dirimu sendiri. Ya, kalau tidak mengakui itu sampai kapanpun Anda tidak akan tenang hidupnya. Bahkan sampai ke ujung manapun insya Allah polisi akan menemukannya. Ya, yang namanya pembunuhan bukan masalah gampang, justru masalah yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku. Bahkan yang paling adil nanti tunggu pengadilan di akhirat. Itu. Hukuman berat, hukumannya apa? Hukuman yang setimpal. Semuanya 5 saudara saya itu meninggal semua. Bagaimana hukuman yang harus diberikan kepada pelaku? Hukuman yang setimpal, hukuman yang seberat-beratnya, karena ini menyangkut 5 nyawa adik sepupu saya sekeluarga. Tidak ada satupun, sampai ke bayi, anak-anak semuanya dihabisi. Astagfirullahaladzim. Saya mohon keadilan yang seadil-adilnya. Para pelaku ini sempat melarikan diri ke Jawa Tengah dan akhirnya polisi berhasil meringkus mereka di Indramayu. Kedua pelaku ini berinisial R 35 tahun dan P 29 tahun. Berdasarkan keterangan polisi, mereka sempat melarikan diri ke Jawa Tengah. Namun, mereka kebingungan dan kembali lagi ke Indramayu. Dari penangkapan yang dilakukan, polisi menyita beberapa barang bukti, yaitu uang tunai dari kedua pelaku, pakaian para korban, dan mobil milik korban. Belakangan, diketahui aksi pelaku dilakukan karena ada dendam yang tertanam. Semuanya berawal dari urusan merental mobil dan berujung pada tindak kekerasan. Untuk kasus ungkap tindak pidana pembunuhan berencana ini berdasarkan LP nomor LPB 873/2025
9 Romawi SPKT Polres Indramayu, Polda Jabar pada tanggal 2 September 2025 ya. Kemudian untuk TKP adalah kediaman rumah korban saudara S dan BA, utamanya BA, yaitu Jalan Siliwangi nomor 52 RT 02 RW 03 Kelurahan Pauman, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Kemudian tersangka yang rekan-rekan sudah diperlihatkan tadi, ini ada tersangka saudara R ya. Pekerjaannya yang bersangkutan ini sedang mencari pekerjaan ya. Yang bersangkutan ini dulu pernah menjadi sebagai penarik uang ya dari Bank BJP ya. Penarik uang, sehingga yang bersangkutan ini pekerjaannya mencari pekerjaan yang tetap. Kisahnya seperti itu, sehingga menyewa mobil rencananya ke saudara tersangka korban ini. Kemudian saudara P, tersangka kedua nih, karyawan swasta ya, ini yang diajak oleh saudara tersangka R untuk melakukan perbuatan dari kasus pembunuhan berencana ini. Kita menggunakan scientific investigation tadi ya, karena dengan peliknya persoalan ini dan pengalihan kepada saudara Evan ini, kita sampai 4 kali melakukan olah TKP ya. Karena tadi di awal sudah kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, banyak waktu yang dilakukan oleh kedua tersangka itu untuk melakukan pembersihan ya. Tetapi apapun yang terjadi, rekan-rekan sekalian, ada satu teori bahwa tidak akan ada satu kejahatan pun ya, tidak ada satu pun kejahatan yang tidak pernah meninggalkan satu bukti di TKP. Nah, ini kita buktikan, tapi tentu saja dengan 4 kali olah TKP ya, dengan keilmuannya, dan kendala juga kemarin Pak Kapolres kita menghadapi gelombang demo yang cukup berat ya, tapi alhamdulillah berkat keuletan ya, profesionalismenya ya, dan juga dari bantuan dari Polda, ini Pak Dirhum juga mengirimkan timnya ke sana, tidak hanya sebagai tim asistensi tetapi juga ikut terlibat langsung, sehingga dalam beberapa gelar perkara itu terbuka peluang. Dan kami sampaikan ada bentuk kerjasama kita dengan Evan juga yang kita lakukan bersama untuk biar si tersangka utama itu lengah ya, lengah dan merasa bahwa oh ini sudah aman dia, sehingga harus kembali ke situ. Ya, kembalinya ini merupakan suatu peluang yang sangat tipis tapi dimanfaatkan, karena ketika yang bersangkutan ini sudah jadi ABK dan berangkat, otomatis akan sulit kembali. Setelah melakukan kekerasan, pelaku sempat mencoba membersihkan TKP. Selanjutnya, mereka juga mengambil harta korban berupa uang, 2 mobil, dan sejumlah perhiasan. Akhirnya, mereka telah ditetapkan sebagai tersangka.